Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Psikologi Diagnostik dengan dosen pengampu Pak Ince Hadi Rahmat, SPD MA. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 orang, masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Tapi sebelum kita masuk pada materi, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri muallimah dengan NIM 50200120022. Kemudian ada Lutfia Az-Zahra Ismail dengan NIM 50200120016. Muhammad Farhan dengan NIM 50200120009. Sahratul Jannah dengan NIM 50200120042. Ihwan Rostan dengan NIM 50200120017. Di video ini kelompok kami akan mengajak kalian semua untuk sama-sama kenali seperti apa keseharian dan tumbuh kembang anak-anak dengan retardasi mental atau biasa dikenal dengan disabilitas intelektual atau tunagrahita. Retardasi mental atau biasa dikenal dengan tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada orang-orang dengan masalah perkembangan yang menyebabkan gangguan pada fungsi intelektual dan kemampuan adaptifnya. Fungsi intelektual sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk belajar, bernalar, membuat keputusan, dan memecahkan masalah, serta rendahnya kemampuan dalam hal akademis. Sedangkan kemampuan adaptif sendiri merujuk pada kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya. Misalnya saja dalam berkomunikasi, berpartisipasi sosial, dan kemampuan untuk hidup secara mandiri. Salah satu sekolah yang menyediakan ruang belajar khusus untuk para penderita tunagrahita adalah Isal Biar Nadia yang terletak di Jalan Makio Baji, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang juga merupakan tempat yang kami kunjungi untuk bertemu dengan anak penyandang retardasi mental. Di Isal Biar Nadia sendiri bukan hanya menyediakan kelas untuk tunagrahita saja, tetapi ada beberapa kelas yang disediakan untuk anak yang berkebutuhan khusus lainnya, seperti bagi anak tunarungu dan tunawicara. Kami mengadakan kunjungan guna mengenal lebih jauh proses belajar dan perkembangan anak dengan retardasi mental, bagaimana mereka berkomunikasi dan bersosialisasi di lingkungan. Ibu Afriza Tunisa, 24 tahun, yang merupakan salah satu tenaga pengajar di kelas khusus tunagrahita yang menjadi narasumber kami, beliau mengatakan bahwa anak tunagrahita itu adalah anak yang mengalami keterlambatan dalam pembelajaran. Anak tunagrahita sendiri tidak bisa dituntut untuk pintar karena IQ yang dimiliki cukup hanya sampai kisaran antara 70 ke bawah dan memiliki klasifikasi tersendiri. Untuk mengasesmen penderita tunagrahita dilakukan dengan melihat pada kemampuan kognitif atau intelektualnya, serta melihat dari tingkah laku adaptifnya. Penderita tunagrahita sendiri memiliki klasifikasi yang bervariasi, mulai dari yang ringan, sedang, dan berat. Untuk orang dengan retardasi mental ringan, IQ yang dimiliki berkisar pada 50 sampai 69. Retardasi mental ringan tergolong sebagai retardasi mental yang dapat dididik. Dari segi kemampuan berkomunikasi dan berbahasa, mereka mengalami gangguan tetapi mereka masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari, dan dia adalah Sarah, umur 8 tahun, salah satu anak yang tergolong dalam retardasi mental ringan. Dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, Sarah sendiri masih mampu, misalnya bermain dengan teman, meskipun dari cara berbicara masih agak terganggu. Sedangkan untuk orang dengan retardasi mental sedang, mereka memiliki rentang IQ berkisar pada 35-49. Pada kelompok ini, anak mengalami keterlambatan perkembangan pemahaman dan penggunaan bahasa. Muhammad Riza Herlambang, salah satu anak dengan retardasi mental sedang. Dari segi komunikasi dan bersosialisasi, dia mengalami beberapa perkembangan seperti bermain dengan teman. Karena pada kelompok retardasi mental sedang ini masih tergolong anak yang bisa dilatih, tentunya dibutuhkan dampingan dari orang dewasa atau guru. Yang terakhir adalah orang dengan retardasi mental berat, dengan IQ biasanya di bawah 20. Orang dengan retardasi mental berat ditandai dengan keterbatasannya pada kemampuan dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. Dia adalah Hanum, usia 9 tahun, salah satu anak dengan retardasi mental yang tergolong cukup berat.
Dia tidak mampu membina dan mengurus dirinya. Diperlukan bantuan orang lain dalam segala aktivitasnya. Contoh kecil, ketika memasang pakaian atau tas sekolah, mereka butuh arahan dan bantuan orang lain. Dalam berkomunikasi sendiri, dia masih cenderung paham dengan apa yang diperintahkan. Namun, dia tidak mampu mengutarakan dalam kata-kata. Dia hanya mampu berkomunikasi secara nonverbal, seperti misalnya menarik tangan orang lain ketika minta sesuatu. Retardasi mental dapat terjadi kapan saja, bahkan sebelum anak lahir. Namun, gejala gangguannya biasanya baru terlihat ketika anak memasuki masa perkembangan, yaitu di usia kurang dari 18 tahun. Dalam penanganan pasien dengan retardasi mental, dibutuhkan kerjasama antara tim dokter, psikolog, pengajar, pengasuh, dan orang tua pasien. Oke, sampai di sini video dari kelompok kami mengenai pengenalan terhadap orang-orang dengan retardasi mental. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me